Selamat sore saudara, shalom. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia bisa sambil lambaikan tangan, katakan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya persilakan saudara untuk bangkit berdiri. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, sama-sama kita mengawali ibadah kita sore hari ini dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mengucap syukur atas segala anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan Tuhan. Hingga sore hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya bukan suatu hal yang biasa Tuhan, tapi ini rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ini hati kami Bapa. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini setiap penyembahan kami Tuhan. Kami mau naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Biarkan Tuhan yang disenangkan, biarkan Tuhan yang ditinggikan sore hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, ini hati kami Bapa. Haleluya, haleluya. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Mari kita sembah Tuhan. Bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan sore hari ini saudara. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih anugerah-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini Engkau naik ke atas surga Tuhan untuk menyiapkan tempat bagi kami Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan atas kami Tuhan Yesus. Bersyukur buat kasih-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Datang Roh Kudus, Aku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir Tuhan. Yes. Mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Aku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Dengan kesungguhan hati kita saudara, angkat pujian ini, katakan, datang Roh Kudus, Aku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami, kuasa-Mu bebaskan hidupku.
mengubah hidupku, satu yang kami rindukan. Ya Yesus, ya Tuhan, bawaku lebih lagi tinggal di jalan-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang kami rindukan. Ya Yesus, bersekutu dengan-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari sembah Tuhan. Saudara katakan ucapan syukur kita. Kami undang Engkau Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus. Mari kita berbahasa roh, saudara. Ya Yesus Tuhan, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Ya Yesus Tuhan, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
menyembahmu. Terimalah hidupku ya Yesus sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat ya Tuhan, ku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari angkat tangan kita saudara, sama-sama katakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Biarkan jadi persembahan yang hidup Bapa. Biarkan menyenangkan Engkau Tuhan. Setiap kita yang siap tinggikan nama Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Saudara percaya kalau hari ini Tuhan naik ke atas surga untuk sediakan tempat bagi kita, amin. Berikan tos ke kanan kiri, katakan Tuhan kita dahsyat. Sama-sama katakan hidupku ada di tanganmu. Amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Yes. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan akan ku pikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu. Kau bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, amin. Haleluya. Yes, hatiku kan bersuka. Sama-sama katakan, hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan
ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, amin, senantiasa bersyukur segala yang ku alami. Haleluya. Sama-sama angkat tangan, katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, sebab ku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan tepuk tangan buat Allah. Haleluya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman. Sama-sama katakan, akan ku pikul. Yes. Haleluya. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur segala yang ku alami. Amin. Biarkan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat tak tertandingi, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Allah yang dahsyat tak tertandingi. Saat ini kita mau pujikan, pujian bagi Allah kita. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Solat kemenangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Haleluya. Penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Yes. Puji Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Solat
Tuhan. Haleluya. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Shalom umat pemenang, bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bersama saya Emilia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Dicurahkan sekarang, ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang, ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Dukung channel YouTube gereja kita, GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita pada sore malam hari ini. Mari saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari dengan penuh semangat. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama memperkatakan bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Mari dengan penuh semangat. Tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat sore malam hari ini kami boleh
berkumpul di tempat ini, kami boleh beribadah ya Tuhan, memperingati kenaikan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan. Bapak, pada sore malam hari ini kami mau membawa doa-doa kami, menopang untuk setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, pemimpin rohani kami, untuk Ketua BPP GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, untuk Ketua BPD GBI Jateng Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap, Bapak dan Ibu rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna, dan Gembala Sidang di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Andi ya Tuhan Yesus, bersama dengan keluarga ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang selalu setia ya Tuhan, mengikut Engkau Tuhan, mengiring Engkau, melayani-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengaruniakan kesehatan, Engkau mengaruniakan kekuatan yang selalu baru ya Tuhan, pengurapan-Mu selalu baru bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, menguatkan setiap langkah kaki mereka dalam pengiringan mereka akan Engkau, melayani Engkau ya Tuhan. Hikmat marifat-Mu Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, di dalam menggembalakan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, yang percaya apa yang hamba-hamba-Mu ini lakukan, perbuat, Engkau akan buat berhasil ya Tuhan Yesus. Hati yang mengasihi Engkau boleh tetap terus ada di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Kami berdoa juga bagi keluarga hamba-hamba-Mu ini Tuhan, semua ada dalam berkat perlindungan-Mu ya Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu bersama dengan seisi rumah mereka, dengan keluarga mereka, boleh memiliki hati yang sama, hati yang mengasihi Engkau, dan mereka boleh bersama-sama melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemimpin rohani kami ya Bapak. Kami juga berdoa bagi kota di mana kami ini boleh ada ya Tuhan. Untuk kota Semarang, kami memberkati pemerintahan yang ada di kota ini ya Tuhan. Pemerintahan yang takut akan Engkau ya Tuhan. Prinsip-prinsip kerajaan Allah boleh ditegakkan atas kota kami, kota Semarang ya Bapak. Berkati Tuhan penduduk kota ini ya Tuhan. Penduduk yang takut akan Engkau ada di kota ini ya Tuhan. Penduduk yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan, terjadi atas kota kami, kota Semarang ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah penuaian jiwa boleh terjadi ya Tuhan atas kota kami, kota Semarang ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan boleh menjadi bagian bagi bangsa ini, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya beserta jajaran pemerintahan yang ada ya Tuhan. Di masa-masa ini ya Tuhan, masa-masa transisi, Engkau memberkati Tuhan, setiap pemerintahan yang ada, mereka boleh menyelesaikan tugas mereka ya Tuhan dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa nantinya juga Tuhan untuk Bapak Presiden yang baru Tuhan, dan pemerintahan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong setiap pemimpin kami Tuhan dalam pemerintahan ya Bapak. Mereka boleh memimpin bangsa kami dengan takut akan Engkau ya Tuhan, menjadi bangsa yang lebih baik lagi ya Tuhan, bangsa yang maju ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami percaya bahwa kebangkitan generasi Yeremia itu sedang terjadi ya Tuhan, atas bangsa kami, atas kota kami, atas gereja kami, atas keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, penuaian jiwa itu sedang terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami terus membawa doa kami, kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah yang permanen ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah menyediakan bagi setiap kami Tuhan tempat di mana kami ini boleh beribadah dengan leluasa ya Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi Engkau ya Tuhan di tempat ibadah yang permanen ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di waktu-Mu yang tepat Engkau menyediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Persiapkan setiap kami ya Tuhan, umat-Mu di tempat ini, untuk kami ini boleh lebih lagi unity ya Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau terus menyiapkan setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh menyambut tempat ibadah yang permanen ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera Allah atas Yerusalem. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan ini dengan penuh dengan sukacita, dan kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Kau berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganku, tinggal. Saya persilakan saudara untuk bangkit berdiri. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Saya persilakan hamba Tuhan untuk melayani. Dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Makasih ya Tuhan, pada sore malam hari ini kembali kami hadir untuk berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu, kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Urapi setiap kami untuk mendengar firman, dan Engkau menyelidiki hati dan pikiran kami. Firman-Mu menusuk amat dalam, memisahkan roh dan jiwa kami Tuhan, sampai kami tahu antara pertimbangan dan pikiran kami. Tuhan, Engkau akan mengajar kami untuk kami mengerti perkara-perkara rohani, agar kami semakin cerdas rohani, agar kami hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, turunlah pengurapan atas setiap kami, hamba-Mu Tuhan, menyerahkan setiap perkataan dan ajaran yang Tuhan berikan boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima firman dan melakukan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Ya, selamat hari kenaikan gitu ya. Saudara, puji Tuhan kalau kita semua bisa hadir, meskipun ada yang tidak bersama-sama dengan kita, tetapi setiap kita yang hadir kita akan mendengar pesan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya ambil judul, jangan ragu-ragu
lagi. Kita akan melihat peristiwa sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20 kita akan memperhatikan firman ini. Ya, mungkin agak panjang. Dan ke-11 murid itu berjalan ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, Bapak Ibu Saudara, kisah ini terjadi sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Saya akan bagi menjadi 3 bagian. Di sini ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berangkat ke bukit Galilea, ya, tunggu di sana. Nah, mereka berkumpul. Dan yang pertama adalah bagian next, ketika mereka semua melihat dia, mereka mengambil sikap untuk menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, di sini kita akan bertanya, siapa yang ragu-ragu? Memang tidak disebutkan orang murid-murid itu yang ragu-ragu itu siapa saja, namanya tidak dituliskan. Tetapi ada beberapa murid yang ragu-ragu. Tidak disebutkan juga apakah ini hanya 11 murid seperti yang disebutkan di Matius 28 ini. Kalau kita merujuk, ada beberapa mereka, karena murid itu dibagi 2 ya waktu itu yang benar-benar murid. Yang pertama adalah 12 murid yang dipanggil Tuhan mendampingi Yesus ketika melakukan pelayanan. Nah, kalau ada perintah ini tinggal 11. Kita tahu Yudas sudah tidak termasuk murid lagi. Lalu ada 70, ada satu golongan lagi 70 murid yang senantiasa mendampingi mereka juga, yang diutus Tuhan untuk training ya, maksudnya diutus Tuhan. Waktu itu ada 70 murid yang diutus untuk mengusir setan dan melakukan pelayanan. Nah, tetapi yang saya mau garis bawahi, nah kok bisa ya murid saja ragu? Di sini siapa murid Tuhan? Tingkat murid tinggi apa rendah, saudara? Tingkat murid itu adalah orang-orang yang kalau kita digambarkan di sini yang sudah benar-benar dimuridkan sama Tuhan selama 3,5 tahun. Kalau yang namanya pengikut atau pengagum Yesus, ya masih masuk akal saudara, karena mereka itu orang yang jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita mengenal siapa murid, mereka adalah saksi hidup pelayanan Tuhan Yesus. Orang-orang dekatnya Yesus, ya. Orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Yesus, mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa yang sakit disembuhkan, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, apalagi saudara yang lumpuh bisa berjalan. Pada waktu itu pasti peristiwa itu sangat wow gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ragu-ragu. Nah, keraguan-raguan beberapa murid ini tidak didasari peristiwa ini saja, ternyata terjadi ketika mereka mendengar bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Nah, next, Tuhan Yesus itu gemes sama mereka, katakan gemes. Siapa tahu Tuhan Yesus gemes sama kita, tapi gemesnya bukan kamu lucu gitu, tapi gemes ya bingung juga ya, gemes gitu ya. Lah, dalam Markus 16 ayat 9 sampai 20 diceritakan bagaimana akhirnya Tuhan itu gemes sama mereka ya. Nah, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Paskah, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena,
yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Siapa? Para murid yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Nah, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Ya, yaitu teman-teman yang lain itu ya para murid itu. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, kita tahu ya, setelah Yesus bangkit, yaitu ketika kita merayakan Paskah, itu selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid dan orang-orang yang Yesus perlu untuk dijumpai. Dan dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 6, kira-kira itu Yesus itu telah menampakkan diri lebih daripada 500 saudara sekaligus, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Nah, kita akan lihat ragu-ragu itu apa. Nah, kata ragu-ragu itu kalau dari kata Yunaninya, ya karena ini ditulis dalam Perjanjian Baru, maka diterjemahkan dari kata Yunani artinya edistasan. Ya, edistasan ini dari kata dasar distazo, artinya ragu-ragu atau was-was. Nah, yang dimaksud adalah gabungan 2 perasaan antara gembira atau kaget dan tidak percaya. Ya, karena kata distazo ini dari kata dis artinya twice atau 2 kali. Jadi ketika mendengar berita Yesus itu bangkit, ya kaget, ya gembira, ya, tapi juga tidak percaya. Nah, ini yang dimaksudkan juga terombang-ambing seperti sebuah timbangan yang berayun-ayun dan susah untuk menentukan sisi mana yang lebih berat. Seperti yang dikatakan di Yakobus, jika engkau bimbang, ya seperti gelombang air, ya gelombang laut. Nah, kita lihat bahwa mereka yang ragu-ragu, saudara, di antara, jadi para murid itu kan datang melihat dia, orang, kalau katakanlah 11 orang di situ, sebagian langsung menyembah Tuhan, di dalam keadaan menyembah, orang beberapa murid ini ragu, ya. Nah, saudara, ada orang yang menyembah tetapi dia ragu. Nah, ini juga yang dipakai kalimat ini oleh teman-teman yang di luar sana yang mau menyerang kita. Dikatakanlah murid-murid aja nggak menyembah dia kok sebagai Tuhan. Nah, saudara, tetapi kita akan lihat apa sih, bagaimana sih proses orang yang ragu-ragu itu. Nah, saudara, bisa saja loh ketika kita menyembah tadi di tempat ini, setiap kali ibadah kita menyembah, bisa saja ketika kita sedang menyembah beberapa orang di tempat ini dalam ibadah bisa saja ragu-ragu. Ya, kita akan lihat memang kata ragu-ragu itu terkesan enggak pantas ada di dalam kehidupan orang percaya. Ya, tetapi ya, jadi keraguan itu dianggap bertentangan dengan iman. Tetapi ada seorang teolog yang bernama Paul Tillich yang berkata keraguan itu bukan lawan dari iman, melainkan salah satu unsur iman. Jadi hanya orang yang serius imannya yang pernah mengalami keraguan. Bukan berarti gini, berarti kalau yang percaya penuh ketika lahir baru,
berarti nggak serius imannya, nggak seperti itu saudara. Saya pernah ditanya sama Benaya ya, anak saya ini orang yang sangat cermat ya, jadi ketika dia mempercayai sesuatu, dia harus tahu apa yang dia percayai, yang dia yakini, sehingga ketika dia punya keyakinan yang teguh, dia bisa mengajarkan, dia bisa menceritakan, dia bisa menjawab imannya itu ya. Dia dalam proses pengenalan dengan Tuhan, dia pernah mengalami keraguan-raguan, saudara. Nah, ketika dia banyak pertanyaan yang belum dijawab, ya saya juga baru ngeh ya. Ayo mami, katanya, Adam, siapa yang manusia mana yang nggak punya udel? Ya bener ya, yang nggak punya udel siapa saudara? Siapa saudara? Adam dan Hawa. Ya karena mereka nggak lahir dari. Nah kalau dia tuh belajar tuh sampai kayak gitu-gitu ya. Nah saudara, mami, kenapa sih mami kok bisa percaya penuh sama Tuhan Yesus? Gak pernah deh nanya gimana-gimana gitu ya. Banyak pertanyaan kalau saudara ditanya sama Benaya pasti pusing. Tetapi saya juga bukan, kadang-kadang ada yang perlu saya jawab, ada yang perlu saya doakan, tetapi maksudnya gini, mungkin ada beberapa orang yang memang langsung begitu lahir baru, punya pengalaman kepada Tuhan, pengalaman pribadi ya dia nggak pernah mempertanyakan lagi. Mungkin Pak Yahya, Mbak Ririn pengalamannya, ya udah pokoknya percaya penuh. Nah kalau orang-orang yang cermat seperti Thomas ya, apa nanti saya juga mungkin bahas tentang Thomas, keraguannya itu karena memang ada orang yang percaya kalau dengar gitu dia percaya. Ada yang memang harus benar-benar tahu apa yang dia percayai, mungkin dia belum mengalami secara penuh berjumpa dengan Kristus, atau anak-anak muda sekarang lah, banyak anak-anak muda sekarang akhirnya mereka apa saudara? Percaya apa? Agnostik, ya betul? Ya pasti tahu nih anak-anak kalimat seperti itu. Percaya tuh Tuhan ada, tetapi belum tentu percaya kepada Kristus saudara. Nah ini orang-orang bisa saja mengalami keraguan, tetapi bukan berarti dia kehilangan imannya. Nah masalahnya yang terjadi, Yesus itu datang untuk memberi hidup, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Segala hal akan diusahakan oleh si jahat untuk melemahkan iman kita, untuk menggoyangkan iman kita, untuk mempertanyakan iman kita. Nah ketika kita ragu, bisa saja keraguan itu akhirnya tidak terjawab, akhirnya bisa selesai dengan Tuhan. Nah, jadi harus bertanya, kalau kita menjadi ragu, apa yang telah iblis curi juga dalam iman kita? Ya, karena ragu-ragu itu bisa diartikan setengah yakin, setengah tidak yakin. Meskipun sampai sekarang, meskipun banyak pengikut Yesus yang mungkin dia membaca firman, mendengar khotbah, tapi tetap masih diterpa keraguan-raguan. Dulu ada seorang penyanyi yang sudah menyanyikan lagu-lagu rohani, dia luar biasa lah ya dipakai, tapi akhirnya pun dia meninggalkan Kristus. Apa enggak tahu kebutuhan apa yang akhirnya dia meragukan Kristus. Padahal dulu juga orang belum percaya. Nah pertanyaan-pertanyaan, mungkinkah Yesus dapat menolong aku dan keluargaku? Mungkinkah usaha yang sudah dimulai berhasil? Ya, istri yang selalu berdoa untuk pertobatan suaminya dihinggapi keraguan terhadap jawaban doa, saudara. Jadi keraguan-raguan dapat terjadi kepada siapa saja, termasuk kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kemarin sekilas Benaya bercerita bahwa nih ada anak pendeta. Nah, anak pendeta juga banyak yang kecewa dan akhirnya meninggalkan Kristus, saudara. Ya, saya di sini ada Pak, mungkin minggu depan ya, Pak Petrus Gunawan itu seorang yang tidak mau jadi pendeta. Kenapa? Ketika dia mau makan, dia berdoa,
apakah tiba-tiba ada nasi di depannya? Tetap saja piringnya kok kosong. Dia cerita, enggak, aku nggak mau. Tetapi Tuhan baik ya, ketika akhirnya dia merespon panggilan Tuhan, Tuhan mengubah pola pikirnya, dan kita tahu bahwa dia tetap menjadi hamba Tuhan yang setia. Nah, contohnya seperti itu. Jadi apa yang membuat keraguan? Mungkin masalah, jawaban doa yang tidak kunjung tiba. Ada juga mamon ya saudara. Apa sih kadang-kadang yang jadi masalah, yang ditunggu-tunggu? Kadang orang berpikir bahwa ketika berdoa yang dibutuhkan uang, kok datangnya bukan uang ya. Nah, proses yang panjang, dunia, penderitaan yang panjang ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat jawaban membuat kita ragu-ragu untuk menyembah Yesus. Pak Andi sering bawakan nih Markus 9 ayat 24. Seorang ayah yang memiliki anak yang kerasukan setan. Akhirnya ketika dia minta pertolongan Tuhan, ya, dia bilang, Tuhan kalau engkau sanggup, apa katamu kalau aku sanggup? Ya, nah akhirnya dia bilang, ya Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Kalimat yang dalam satu kalimat itu kontradiksi. Apakah dia percaya atau memang dia tidak percaya? Sebenarnya dia itu beriman saudara, tetapi secara kasat mata dia memiliki keraguan. Nah, juga kita lihat ada keraguan Petrus ketika waktu dia bersama teman-temannya di Danau Galilea ya, sedang tengah malam, akhirnya datang badai, lalu Tuhan menampakkan diri, lalu semua bilang, itu Tuhan ya. Lalu akhirnya tenang ini, aku ini, jangan takut saudara. Nah, lalu Petrus bertanya dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, Tuhan apabila engkau itu, dia mempertanyakan tuh, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, ketika dia akhirnya berjalan di atas air, dia pun ragu-ragu karena ada angin yang menerpa dia. Nah, ada lagi. Kenapa orang menjadi ragu-ragu? Karena banyaknya serangan-serangan iman kita. Next, benarkah Yesus itu Tuhan, saudara? Mereka itu selalu berkata, kita ini menyembah 3 Allah gitu. Allah itu kan harusnya satu, Allah itu Esa. Nah, nanti suatu saat kami juga berbeban, entah itu Pak Andi atau saya akan menyampaikan tentang Tritunggal. Bagaimana kita memahami Allah kita yang Esa, tetapi Allah kita Allah Tritunggal ya. Nah, ada lagi saudara, kalau Tuhan itu maha kuasa, ada podcast kemarin saya nggak lihat, cuma ada judulnya gitu, kalau Allah kita maha kuasa, Allahmu Tuhanmu itu maha kuasa, bisa nggak dia jadi iblis? Ayo, bisa nggak? Siapa yang jawab bisa? Tapi jangan kasih bocoran. Mereka berpikir dulu. Bisa enggak saudara? Jangan ikut-ikut Pak Andi. Benar Pak Andi bilang tidak bisa. Kenapa? Nah pertanyaannya kenapa? Kalau jawabannya yang acara podcast ini, ya bisa lah. Tetapi untuk apa? Nah kalau kita mikir, iya ya. Nah, kalau Allah kita maha kuasa, kenapa dia nggak bisa jadi iblis? Benar juga gitu ya. Tetapi hal-hal seperti ini kadang menyesatkan sedikit-sedikit. Kenapa saudara? Allah itu tidak pernah bisa melanggar pribadinya. Pribadi Allah adalah Allah yang kudus. Masa suruh jadi najis? Terang tidak mungkin menjadi gelap. Ya, terang dan gelap tidak mungkin bersatu saudara. Kalau Allah kita bisa menjadi iblis, dia berarti bisa menjadi jahat. Dia berarti bisa menjadi pendusta. Nah, semau-maunya dia kan. Kalau ternyata Allah kita bisa menjadi jahat, berarti dia Allah yang tidak bisa kita percayai. Oleh karena itu, jangan kita terusik kadang pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya nggak mutu banget, tapi kadang-kadang iya ya bisa nggak ya,
Ya mestinya bisa sih. Nah, hati-hati saudara. Karena Allah kita bukan Allah yang dapat berdusta, saudara. Nah, sehingga kadang-kadang kalau Tuhan, kalau itu Tuhan pasti dia sanggup melakukan apapun. Mengapa dia tidak menolong aku? Ya, selama hidupku aku telah menderita dan tidak melihat pertolongan Tuhan. Nah, selalu seperti itu akhirnya ya. Nah, iman next selalu berproses karena akan ada selalu keraguan yang sekali-kali muncul. Karena iman itu menyangkut pengharapan dan pengharapan itu belum terlihat. Itulah iman. Tetapi kita tidak boleh berhenti ketika keraguan itu muncul. Keraguan itu harus dibawa kepada Allah untuk diproses dan menghasilkan iman yang kokoh. Seperti juga yang dilakukan oleh Musa dan Abraham. Mereka teladan iman, tetapi iman yang teguh, iman yang kokoh yang mereka miliki bukan berarti tanpa ujian, saudara, ya. Sehingga Abraham pun kita tahu akhirnya menerima tawaran istrinya untuk mengambil Hagar menjadi istrinya. Nah, ketika kita mengalami keraguan, utarakan kepada Tuhan, dapatkan iman yang kokoh. Katakan amin. Nah, kita akan lihat pemazmur mengatakan bahwa dia punya pengalaman dalam hidupnya yang sangat susah, sengsara, karena kita tahu Daud ini hidup di dalam pelarian selama berapa? 1 minggu? Enggak, puluhan tahun ya, dikejar-kejar oleh Saul. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Tetapi akhirnya dia berkata, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Jadi ketika kita alami keraguan, next, cari jawabannya di dalam Kristus. Dia akan mengubahnya menjadi iman yang serius, saudara. Masalahnya keraguan itu bersifat personal. Kita punya keraguan, kita punya pertanyaan. Nah, seringkali kita nggak berani cerita, ya, nggak berani diskusi karena dianggap nanti tidak beriman. Lain dengan Thomas, saudara. Memang Thomas akhirnya dia bercerita, aku nggak percaya kalau belum mencucukkan jariku ke itu luka Yesus gitu ya. Akhirnya ketika itu Yesus datang, padahal setiap masalah belum tentu. Kalau keraguan kita, setiap kali kan kita minta bukti. Tetapi Tuhan tidak mungkin menjawab apa yang kita inginkan. Caranya Tuhan itu bukan caranya kita. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, keraguan adalah tanda tanya, sementara iman adalah tanda seru. Nah, apa respon Yesus kepada yang ragu-ragu? Nah, dia enggak marah, saudara, ya. Bukan yuk kamu, kenapa kamu enggak percaya? Gitu ya. Tetapi dia mendekati mereka yang bagian kedua dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Katakan amin, saudara. Ya, Yesus di sini menyatakan jati dirinya setelah mengalami kebangkitan. Ini loh, kepadaku dari Bapa dia telah menerima segala kuasa. Nah, kita akan lihat beberapa terjemahan, saudara. Mungkin dari terjemahan ini saudara mendapatkan sesuatu supaya lebih jelas, ya. Nah, ini juga Alkitab kita ini kan bahasa Indonesia. Saudara, di sini ada yang bahasa Jawa. Saya kemarin, saudara, datang ingat ya, lucu. Kemarin saya datang ke GKJ untuk ibadah ibadah jenazah, tutup peti pemberantatan bapaknya Mohan ya. Nah, ibadah di situ saya serasa di kerajaan. Jadi saya sungguh-sungguh memahami kalau kita kan sebetulnya
Apa susah ya? Kita itu kan kalau dengan Tuhan itu sebenarnya kan ada kerajaan ya. Saya sangat di sini ada anak pendeta GKJ. Bisa bahasa Jawa? Bisa ya? Bisa ya. Kromo Inggil? Kau dikit. Lah ini kromo Inggil alus gitu ya. Benar-benar alus ya. Saya mendengarnya perlu konsentrasi tingkat dewa. Saya bilang sama Ibu Pendeta Emeritus, Bu, saya tuh sebetulnya dari kecil nonton ketoprak. Oh iya Bu. Saya dari kecil sering nonton ketoprak, tapi tidak mudeng. Nah sekarang saya dengar kromo Inggil alus pun tidak mudeng. Jadi tapi saya merasakan suasana kerajaan Gusti Yesus. Ya, kawulo gitu ya. Terus ingsun, wah saya tanya ini pakarnya dulu. Saya pelajaran bahasa Jawa selain Honocoroko dapatnya jelek. Anak saya bersuka cita karena saya gak perlu ajarin karena ada Mas Hartoyo. Jadi dulu guru bahasa Jawanya ini Mas Hartoyo ya. Nah, kenapa? Omnya ini dulu yang ngajarin setiap hari ya, Otniel ya, terus Benaya enggak ya. Nah, saya ini gini dulu bisa. Nah, tapi benar-benar loh dengan bahasa Jawa ini merasakan kerajaan Jawa, kerajaan surga. Jadi maksudnya benar-benar menempatkan bahwa engkau tuh Tuhan sebagai raja yang aku hormati. Aku ini siapa gitu rasanya tuh gitu, Gusti Yesus. Terus saya tanya ingsun tuh apa gitu sama ini. Terus kemarin saya nanyain sama Ibu Pendeta satunya, Pangin Sami itu apa sih Bu? Pangin Sami itu apa? Hah? Oh, Pangen Mami apa? Oh itu gembala domba, gembala saya. Oh ya, saya pokoknya yang angel-angel nanya, Pangen Mami ya, waduh ya tapi itulah. Terus istri pendeta satunya lagi, jadi kemarin gak sengaja ketemu banyak Ibu Pendeta dan Pak Pendeta nanya, dia orang Kupang saudara, khusus belajar bahasa Jawa, sekolahnya 4 tahun dan dia dapat suami pendeta Jawa GKJ. Nah 23 tahun, makanya saya pinter katanya. Itu yang pendeta yang di depan itu ngeles sama saya, ya udah kita ngeles sama ibu aja. Orang Kupang tapi dia pinter. Lucu juga sih lihat orang Kupang tapi pinter bahasa Jawa. Saya tanya sama Eva, orang Batak, bisa nggak Pak? Enggak bisa juga ya. Nah itu harus ilmu khusus. Nah di sini terjemahan itu bahasa di dunia ini kira-kira 6.900. Nah, terjemahan Alkitab sudah ditulis sekitar 2.700. Dari sana bilang, Alkitabmu ndak asli karena ndak bahasa apa saudara? Enggak bahasa aslinya. Masa diterjemahin berbagai macam bahasa. Nah, saudara jangan bingung juga kalau ngomongin gitu ya saudara. Iya ya, Alkitab kita nggak asli, nggak turun dari surga ke bawah gitu ya. Saudara, kenapa Allah Bapa memberikan Yesus kepada kita supaya kita bisa supaya Tuhan bisa berbicara kepada kita sebagai manusia. Nah, bahasa semua juga diciptakan oleh Tuhan. Lebih coba contohnya ya, bahasa Ibrani adalah bahasa yang sangat lengkap seperti bahasa Jawa. Sehingga kalau saudara belajar bahasa Ibrani, satu kata ini bisa dibahas mungkin berlembar-lembar. Nah saudara, seperti contohnya jatuh kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa apa? Jelungup beda lagi, ini apa? Bahasa orang Sunda nggak tahu. Nyungsep beda lagi, geledak beda lagi. Terus apa lagi? Gulung, saya malah baru dengar. Gulung, jatuh itu bahasa Jawa tuh banyak banget. Ya,
tiba jat. Tapi kalau bahasa Indonesia kan jatuh ya, betul enggak? Nah, sebetulnya supaya memahami lebih dalam. Nah, di sini saya ambil sedikit aja beberapa terjemahan, saudara. Ya, di sini ada AYT, Alkitab yang terbuka. Lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Jadi menegaskan saja, mungkin hampir sama, tetapi mungkin ada sedikit-sedikit yang lebih gampang dipahami. Maka Yesus, ini terjemahan lama, maka Yesus menghampiri mereka itu lalu bertutur kepada mereka sabdanya, bahwa segala kuasa dikaruniakan kepadaku, baik di surga, baik di atas bumi ini. Lalu di MILT, dan seraya mendekat Yesus berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Nah ini nanti segala otoritas ya. Terus lalu Alkitab versi Borneo, Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku baik di surga maupun di bumi. Lalu terjemahan sederhana Indonesia, nah ini yang paling luar biasa. Lalu Yesus mendekati kami dan berkata, Allah sudah memberikan segala kuasa kepadaku untuk memerintah semua ciptaannya, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Nah, jadi kita akan next lihat bahwa kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi saat ini ada dalam kendali Yesus Kristus. Katakan amin. Nah ini yang Yesus nyatakan ini loh. Setelah aku bangkit dari kematian, segala kuasa ini sudah diberikan kepadaku. Segala kuasa, segala otoritas, segala wewenang dan kuasa berada di tangan Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya, Yesus Kristus adalah Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Ya. Yesus berkuasa atas segala ciptaannya, baik di surga maupun di bumi. Demikian Allah sangat meninggikan dia dan memberinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus menyatakan dirinya, menyatakan jati dirinya, dia sudah mengalahkan maut, dia adalah Allah yang berkuasa, maka tidak ada nama lain yang berkuasa selain dia, dan tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, ya. Nah, kuasa tadi ya, segala otoritas, segala kendali, segala itu dikatakan, diterjemahkan dalam bahasa Yunani adalah exousia. Next. Nah, exousia ini terjemahannya otoritas, kekuasaan, hak untuk mengatur atau memimpin, domain, wilayah atau cakupan yurisdiksi. Jadi ini sering berhubungan dengan dunamis. Kalau kita lihat bahwa apa bedanya dunamis dengan exousia, sebetulnya ya gandeng geret ya. Maksudnya ada exousia, juga ada dunamis. Tapi dunamis lebih ke kekuatannya yang menghasilkan daya ledak, ya, itu seperti di firman bahwa engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas engkau, dan dikatakan bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan ajaib, kekuatan, keberanian, karunia khusus yang diwujudkan dalam diri orang percaya melalui pengurapan Roh Kudus. Tetapi kalau exousia ini lebih karena otoritas, bagaimana Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Itu terjemahannya seperti kalau ketika Yesus mengajar, dan ketika mengajar dia penuh dengan wibawa ilahi, ada otoritas di dalamnya. Kok beda ya ngajarnya, gak seperti yang lain. Nah lalu seperti juga gitu, kamu akan menerima, diperlengkapi oleh kuasa dari tempat maha tinggi. Nah ini juga bicara bahwa ada otoritas ya untuk mengatur, memimpin.
kita lihat bagaimana Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu. Next contohnya saudara, ya Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menciptakan hidup. Kita sudah tahu bahwa Dia ada ketika Allah Bapa menciptakan langit dan bumi, dan Allah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup dalam Yohanes 17 ayat 2, ya. Dan juga Yesus mempunyai kuasa atas unsur-unsur alam. Di sini dikatakan otoritas, sehingga ketika badai datang, Dia hanya cukup berkata, badai diam dan tenanglah. Itu namanya otoritas, ya. Lalu Yesus mempunyai kuasa atas roh-roh setan. Kita tahu bahwa Yesus dapat melepaskan dan Dia hanya berkata, pergi, ya. Lalu Yesus mempunyai kuasa atas sakit penyakit. Lalu Yesus mempunyai kuasa atas kuasa maut dan kematian. Ya, kita tahu bahwa Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, ya, anak janda, ya, juga Lazarus. Dia juga berkuasa mengampuni dosa. Nah, banyak orang Kristen atau sebagian tidak mengerti kalau tidak menyadari bahwa saat mereka atau saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kuasa itu juga diberikan kepada kita. Otoritas itu juga otomatis kita miliki, karena di ayat Yohanes 1 ayat 12, barang siapa kita percaya kepada Dia, kita diberikan apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, oleh karena itu kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ayat yang akan kita terus ingat ketika kita doa pencurahan Roh Kudus, ya, kita menyelesaikan amanat agung, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oleh karena Yesus adalah sang penguasa di surga dan di bumi yang melalui kuasa Roh Allah hidup di dalam kita, maka hidup kita pun akan menjadi sama dan serupa dengan Dia, yaitu juga penuh dengan kuasa dan otoritas ilahi. Oleh karena itu, ya, bagian yang ketiga Tuhan bilang, karena itu, katakan karena itu, pergilah, ya. Ini ayat hafalannya nih, amanat agung bagi seorang murid. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Saya akan bawa saudara ke dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20. Bagaimana amanat agung ini diberikan juga di dalam Markus ini, dan Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Di sini tidak dituliskan tanda-tanda ini akan menyertai Pak Pendeta, bukan ya saudara? Tapi siapa? Orang-orang percaya. Di sini siapa orang-orang percaya? Ya, orang percaya apa, Cak? Ini Cak. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Ini tandanya, ada otoritas. Saya pernah saksian ya waktu kita melayani Raising the RTS, Raising the Standard, anak-anak sekolah SMA. Kalau sudah mulai sex and dating, pokoknya udah mulai pelepasan, mereka itu kan jerit-jerit ya saudara, mengalami lawatan Tuhan gitu. Tapi ada yang khusus kita bawa ke kelas yang lain. Kita biasanya waktu itu sama Jen bawa di situ, masih manifest gitu. Nah kalau kayak gitu kan kasihan anaknya juga kan, iblis kan selalu mau merusak tubuh yang didiami. Makanya ketika ada seorang yang dirasuk setan ya, Legiun itu yang Yesus di Genesaret,
kan dibanting-banting gitu kan. Maksudnya itu supaya dia mau pergi, tapi sebelum pergi dia hancurkan tubuh orang itu. Jadi bisa dibanting-banting itu. Karena itu kan kasihan. Akhirnya kita akan berdoa, diem gitu. Dalam nama Yesus diem. Langsung loh saudara, makanya mau praktek ya. Saudara hadapi pelepasan coba. Lalu berikan kita perkataan yang memiliki otoritas atas setan-setan. Langsung diem saudara. Kadang-kadang kan cuma cari perhatian juga ya saudara. Nah, contohnya seperti itu. Kita akan mengusir setan demi nama Tuhan. Lalu dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah ini saudara, perlunya kita 10 hari berdoa menanti-nantikan Tuhan. Yang belum dibaptis Roh Kudus, kita mau menerima baptisan Roh Kudus. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka, dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Wah, gimana nih Bu Andi, kan doa pencurahannya di Wonosobo, kita cuma lihat Zoom, lihat kamera. Saudara, Tuhan itu melihat kerinduan, amin. Teman saya di kos waktu itu, kasihan saudara, dia tuh sangat rindu di baptis Roh Kudus. Wah, dia selalu rindu di baptis Roh Kudus, tapi nggak pernah dapat selama berapa tahun ya. Dia selalu berdoa sampai di mana-mana berdoa tapi enggak. Tapi ketika saatnya Tuhan melawat, dia itu dapat di kamar, ya, lagi berdoa tiba-tiba Tuhan membaptis dia. Nah saudara, dimanapun asal ada kerinduan saudara, saudara bisa dilawat Tuhan saudara. Oleh karena itu buka hati ya. Saya ingat waktu tahun 2006 ketika kami melayani di kota Banjar, itu setiap ibadah itu lawatan Tuhan itu terjadi. Setiap ibadah saudara, kalau begitu selesai ibadah semua maju, semua menantikan Tuhan, semua haus akan Tuhan ya. Sampai ketika jatuh itu jemaat kan ada yang hamil, tumpuk-tumpukan lah pokoknya. Ada jemaat yang dari desanya Mas Hartoyo itu sampai nggak tahan saudara. Dia padahal sudah nempel badannya di pintu, di tembok, dia berusaha bangun tidak bisa. Namanya Mas Tarsan waktu itu ya. Bangun, turun lagi, jatuh lagi. Nah, dulu Cilinda ini yang suka khotbah di sini, Cilinda dan Kohar ini, terutama Kohar itu kan tepuk tangan aja nggak mau ya. Pokoknya hal-hal berdoa bahasa roh anti. Pokoknya masih nggak mau. Nanti katanya kalau tumpang tangan, pendetanya tumpang tangan, dorong-dorong gitu, dia takut saudara. Tapi luar biasa saudara, waktu itu kan selalu mendampingi kami nganter, dulu kan belum ada mobil, pakai mobilnya Cilinda Kohar, karena Cilinda ngajar sekolah minggu, jadi setiap minggu sore diantarlah kita ke Banjarnegara. Nah di situ saking saudara, nggak perlu tumpang tangan, padahal duduknya udah paling belakang, kepenuhan sendiri. Jadi sebetulnya kita aja yang dibatasi oleh pemikiran kita, harus seperti ini, harus seperti ini. Yang penting siapkan hati untuk menerima lawatan Tuhan, sekalipun masih lewat Zoom ya. Suatu saat nanti kan akhir 10 hari lagi kami juga kesini, kita berdoa menerima pengurapan ya. Saudara mari terus buka hati agar Tuhan yang melawat kita sendiri ya saudara. Karena Tuhan itu selalu memenuhi firman-Nya. Nah, kesaksian Pak Niko pada awal kegerakan Roh Kudus 1988 ya saudara, itu tuh memang luar biasa. Saya dan teman-teman itu merupakan hasil bagaimana Roh Kudus itu melawat di era itu saudara, dan sebagian besar menjadi hamba-hamba Tuhan. Mencurahkan rohnya tanpa batas, penuaian
yang terbesar dan terakhir Tuhan berikan di masa-masa kita sekarang, ya, Pentakosta ketiga. Oleh karena itu kita terus menanti-nantikan Tuhan, ya. Mungkin kita belum melihat gereja kita penuh dengan jiwa-jiwa, kita harapannya kan 200, 500, 1000 jiwa, saudara, amin. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengambil bagian, untuk penuaian jiwa. Enggak cuma orang, mungkin kalau di Semarang orang Kristen sangat banyak, gereja sangat banyak. Tetapi kita kalau Tuhan sudah buka gereja ini berarti ada maksud Tuhan untuk kita bekerja di dalamnya. Kita buka langit surga lebih lagi agar Allah mencurahkan rohnya, ya, di jalan-jalan. Lagu apa itu judulnya? Nama Yesus diserukan di gunung-gunung, di jalan-jalan, ya, setiap jiwa berseru kepada Kristus. Penuaian, kata Pak Niko, nanti ada saatnya bahkan gereja-gereja akan penuh dengan jiwa-jiwa, saudara. Tidak terpikirkan, karena memang pada tahun 1988 saya bertobat tahun 90, saudara, itu saudara yang namanya rasa lapar dan haus akan Tuhan itu tidak terbendung. Saya setiap ibadah aja selalu duduk paling depan, saudara. Saya terlambat aja menangis, saudara, saking gelone gitu, saudara. Nah, saya itu nangis di rumah, di kos, merindukan rumah Allah. Waktu di Bandung kan tidak ada gereja. Rasanya itu memang luar biasa. Nah, itu yang akan Tuhan curahkan di waktu-waktu yang terakhir. Kita ambil bagian saja karena ini pekerjaan Bapa. Amin, saudara. Kita lihat bahwa Allah bekerja luar biasa di waktu-waktu yang terakhir ini. Nah, otoritas dan kuasanya next itu diberikan kepada kita untuk menjadi saksinya. Amin, saudara. Nah, seperti Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid, mengutus mereka berdua-dua dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Nah, ini kalau ada pelayanan di depan kita, jangan berpikir bahwa nantilah manggil Mas Bowo apa ya, atau Pak Andi tunggu. Enggak, kerjakan aja, karena otoritas itu juga diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, doa orang benar juga sangat berkuasa dan efektif, ya. Jadi kita bisa saling mendoakan dan mengaku dosa. Dan menyerahkan diri kepada Allah akan memberikan kita melawan dosa, melawan pencobaan, memberikan kita kuasa untuk melawan pencobaan. Next, belum ya. Nah, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kita praktek sama diri sendiri. Kalau kita banyak tekanan, kalau kita banyak panas-panas si jahat, ya, kita usir, kita tolak pikiran-pikiran yang bukan dari si Tuhan, tapi dari si jahat. Aku usir dalam nama Yesus. Tekanan, intimidasi, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Itulah kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita tunduk kepada Allah, kita memiliki otoritas untuk mengusir si jahat. Kita juga dapat memiliki kuasa Yesus untuk menghidupkan kehidupan Kristen kita sendiri. Maksudnya apa? Kalau kita sedang lemah, Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Jadi yang terakhir, jangan pernah ragu-ragu lagi. Katakan kanan kiri, jangan pernah ragu-ragu lagi. Ragu-ragu untuk menyembah Yesus, karena Yesus itu adalah Allah yang hidup. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, setia melayani, ya, karena apa, saudara? Segala kuasa adalah milik Tuhan Yesus. Kita memiliki Allah yang hidup. Saudara, di dalam gambaran saudara, Allah kita hidup atau mati? Sekarang ada di mana? Duduk di mana? Sedang ngapain? Berdoa. Nanti sedang ngapain? Sedang medang, Bu Ani. Sedang berdoa, menjadi pengantara kita untuk membela kita, ya, saudara. Oleh karena itu hati-hati dengan tindakan kita, saudara. Tuhan tuh, iblis selalu menuduh kita. Tuh kan, tuh anakmu tuh nggak pernah berdoa. Nah, Yesus datang untuk membela kita.
Ya, oleh karena itu datang kepada Tuhan apapun persoalan, apapun pergumulan kita. Kita perlu menantikan Roh Kudus untuk dibaptis, yang belum dibaptis. Kita perlu dipenuhi kembali yang mungkin sedang kosong, yang sudah lama tidak bisa berbahasa roh, yang sudah lama tidak bisa menghadapi kehidupan ini ya, penuh diurapi lagi untuk kita dapat menjadi saksinya. Seperti para rasul dengan keyakinan penuh dan pengurapan Roh Kudus, mereka dapat menyelesaikan amanat agung. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah setiap kita mendapat firman dari Tuhan sendiri menjadi rema dalam hidup kita. Amin. Saya undang hamba-hambanya, saya undang Bapak Ibu untuk saudara untuk berdiri. Kita sungguh-sungguh yang telah mendengar firman dan mengerti, kita datang kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Kita sungguh-sungguh mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya akan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya akan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tangan kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya,
Dengan penuh kagum dan hormat, angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa aku akan meninggalkan engkau, tetapi aku tidak membiarkan engkau sebagai yatim piatu, karena Bapa akan memberikan seorang penolong yang akan menolong dan menyertai engkau selama-lamanya. Itulah janji tentang Roh Kudus. Saudara, saya selalu katakan, bagian Tuhan memulihkan. Bagian kita, apakah kita mau dipulihkan? Bagian Tuhan menjamah, melawat kita. Bagian kita, apakah kita mau bersedia, terbuka untuk dijamah dan dilawat oleh Tuhan? Karena janji Tuhan, ya dan amin. Setiap orang yang membuka hati, setiap orang yang sungguh-sungguh terbuka bagi Dia, setiap orang yang sungguh-sungguh lapar dan haus meresponi Tuhan, maka dia akan mengalami janji Tuhan. Siapa di tempat ini yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan Tuhan, dan malam ini engkau mendengar dan menangkap firman, kalau selama ini ada keraguan-raguan, tapi malam ini kita diingatkan dan kita melihat bagaimana Yesus yang kita sembah dan kita percayai, Dia adalah Allah yang hidup. Dia yang berkata kepada kita, kepadamu diberikan kuasa untuk hidupmu boleh menjadi saksiku. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka, tapi pada saat ini setiap kita mengingat kenaikannya dan dicurahkannya kuasa Roh Kudus, maka Tuhan Yesus juga berkata kepada kita, pergi jadi saksiku, pergi jadi saksiku dengan kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Siapa yang lapar, haus, dan rindu dan berkata, Tuhan, aku tidak ragu lagi, tapi aku percaya kuasa-Mu. Aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau hidupku bangkit dan menjadi terang. Aku mau Tuhan hidup yang kuhidupi ini dipenuhi dengan kuasa kebangkitan Kristus. Aku mau lewat kehidupanku Tuhan, sungguh-sungguh nama Tuhan Yesus boleh dikenal, nama Tuhan Yesus boleh disembah oleh setiap orang, dan nama Yesus boleh ditinggikan. Engkau yang lapar dan haus, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan minta pengurapan Roh Kudus saat ini. Pandang kepada Dia. Shikana mata karala barala basyanta karala baba. Odada basyanta karala barala 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 barala. Shikana dalala barala baba 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 baba. Sore malam hari ini Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu dan Engkau telah melihat hati setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Mari umat Tuhan berperkara secara pribadi dengan Tuhan sore malam hari ini. Katakan, aku pegang firman-Mu Tuhan.
Aku tidak pernah ragu-ragu lagi, tapi aku memutuskan malam hari ini, aku akan tetap setia mengikut Engkau. Aku akan melayani Engkau Tuhan. Mari buka hatimu. Tuhan melawan. Bagian Tuhan melawat kita. Tapi bagian kita, apakah kita terbuka dan mau dilawat oleh Tuhan? Malam hari ini Tuhan, Engkau memuaskan jiwa yang dahaga, jiwa yang lapar dan haus. Engkau menjamah mereka saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shikana mata karalaba shikaralaba baba baba baba. Oh ralaba shandaralaba baba baba baba. Menyembah Dia. Mulai menyembah Tuhan. Ini alalama shikana na 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 bala. Yang sudah dikaruniai bahasa roh berdoa menyembah Dia. Haleluya. Hina masyadara labasado. Shikarala baba 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 baba. Jika ada yang hadir yang belum dibaptis Roh Kudus, mari malam ini katakan, Tuhan Yesus, baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Shikadala, aku perlu kuasa Roh Kudus. Aku perlu Roh Kudus yang memenuhi kehidupanku. Pakai aku Tuhan. Shikarala masyandarala barala 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 baba. Shikarala barala 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 barala. Oh Tuhan, jangan lewatkan seorang pun di tempat ini malam ini. Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau menjamah kami. Engkau menjamah kami. Lawat kami Tuhan. Haleluya. Lawat kami Tuhan. Terus engkau yang lapar dan haus tetap buka tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hatimu yang merindukan Dia. Tuhan melihat hatimu yang menanti-nantikan Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan. Menantikan kekuatan yang baru. Lawat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shikarala bala 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 bala. Shikarala barala 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 bala. Shekerela bala 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 bala. Rohmu tidak terbatas. Rohmu berkuasa. Rohmu melawat kami. Rohmu tidak terbatas Tuhan. Rohmu berkuasa. Rohmu melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oralaba shikaralaba sandaralaba baba 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 baba. Ini alama shandadamo. Ini alama shandara baba 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 baba. Ini alama shandaralamo. Ralaba shikaralaba shikaralaba baba. Mari yang sudah dikaruniai bahasa roh, aktifkan rohmu. Berdoa menyembah dalam roh. Ini alama shikarala baba 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 baba. Haleluya. Shikarala baba 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 baba. Shikarala ba shikarala basando. Shikarala baba baba baba. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir, Engkau melawati kami. Shikarala bala 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 bala. Engkau melihat hati kami Tuhan. Kuduskan hidup kami umat-Mu. Bebaskan dari apa yang tidak kami sadari Tuhan, yang menghalangi lawatan-Mu atas hidup kami. Tanggalkan segala beban, bahkan dosa yang merintangi. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama shikarala baba 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 baba. Shikarala barala 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 barala. Shikarala ba shikarala barala 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 barala. Shikarala baba 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 baba. Shikarala barala 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 barala. Shikarala barala 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 barala
Dicurahkan, dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah, curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Dicurahkan, dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah, curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalam. Mari umat Tuhan sendiri katakan, dicurahkan. Kedua tanganmu, dicurahkan, dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah, curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalam. Lagi katakan, dicurahkan, dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah, curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalam. Terus nyanyikan dengan segenap hatimu. Curahkan, dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah, curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Engkau baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Hamba-Mu berdoa terus Kau bangkitkan kerinduan dalam hati umat-Mu Tuhan di tempat ini akan Engkau.
Dalam 10 hari ke depan, Engkau akan melawat kami lebih lagi Tuhan. Engkau melihat kerinduan mereka. Bila mereka sungguh-sungguh menanti-nantikan Engkau, mengharapkan Engkau melawat, mengharapkan Tuhan, lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Mengalami satu hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Puaskan mereka semua. Malam hari ini, yang letih lesu dan berbeban berat, beroleh kelegaan yang dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit pun disembuhkan oleh Tuhan. Jiwa yang terluka juga dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, hamba-Mu berterima kasih kalau Engkau hadir dan melawat kami. Terima kasih Bapa. Mari saat ini buka hati, sekali lagi angkat kedua tangan. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa. Dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan, Tuhan kita baik. Amin. Si Tuhan, salam kanan kiri, Tuhan memberkati.